wabarakatuh. Kita masuk lagi ke sesi berikutnya ya. Jadi kalau tadi kita melakukan instalasi Laravel, maka sesi kali ini kita akan integrasi Laravel 11 dengan admin LTE dan tentunya dengan basic routing ya. Jadi kita akan mengintegrasikan admin LTE tadi dengan template admin LTE yang paling banyak dipakai di Indonesia. Nah, kita akan download dulu ya. Kita unduh dulu template admin LTE-nya. Kita buka aja admin LTE ya. Kita buka saja, lalu kita download. Jadi, nah ini ada beberapa versi ya saat ini. Tapi kita nanti pakai versi yang 32 aja. 320 karena saya udah coba yang versi 4 yang masih beta ini. Itu masih berantakan secara template, jadi tidak saya sarankan kalian pakai. Mungkin nanti yang versi 4 tunggu rilisnya aja. Jadi kita pakai yang versi 3.2 saja yang ini ya. Kita download nanti dari di sini ya. Jadi teman-teman nanti buka website admin LTE lalu download, klik ya. Nah kemudian kita ambil yang versi 3.2 ya. Nah di sini ya, ini dia yang aset. Jadi 3.2 ya, kalau kita buka nanti kan dia ngebuka sendiri nih 3.2. Nah kita ambil dari yang source code aja, yang zip ya, zip. Nah kita download, proses, tunggu download sampai selesai. Oke. Kemudian di folder htdoc itu kalau sudah selesai download ya, nah ini kan udah selesai ya, maka nanti file ini akan saya copy ya. Copy kemana? Kita akan copy ke folder asset. Jadi nanti di folder CBT ya, di dalam folder CBT ya. Kan tadi kita udah install install Laravel 11 di folder CBT. Maka nanti file yang barusan kita download ini kita copy, lalu kita masukkan ke folder htdoc saya. Nah nanti di sini ada CBT ya. Kebetulan saya udah buat tadi. Nah ini dia CBT. Nah di sini, maka nanti di sini teman-teman buat folder baru ya. Saya buat folder baru di sini. Kita kasih nama foldernya adalah aset. Ya. Jadi di folder CBT ini buat folder aset seperti ini. ASSETS ya. Lalu kita paste template admin LTE tadi. Kemudian kita ekstrak. Ya. Tunggu sampai proses ekstrak selesai ya. Jadi nanti setelah diekstrak kita rename ya. Kita rename menjadi folder admin ya. Kan kalau hasil ekstrakan tadi kan dia masuk ke folder ya. Maka nanti di sini kan admin LTE. Nah, ini kita rename aja jadi admin. Nah, seperti ini. Nah, file yang ini zipnya kalian boleh hapus. Saya hapus saja, saya buang ke tong sampah ya. Jadi nanti praktis di dalam folder CBT ada folder assets. Dalam folder asset ada folder admin ya. Nah, nanti kita bisa tes apakah folder adminnya itu udah benar atau belum. Caranya kita tinggal buka aja ini ya, link ini. Buka aja localhost CBT asset admin index HTML ya. Localhost CBT asset admin index HTML. Kalau kita buka nanti kalau sudah tampil kayak gini berarti sudah benar ya. Nah kayak gini, ini adminnya. Oke. Nah kemudian ya, nah kita kan sudah sudah menginstal Laravel 11 dan juga sudah mendownload dan mengcopy folder admin LTE tadi ke dalam folder admin ya. Nah proses selanjutnya adalah kita akan membuat controller login ya. Jadi di sini, nah ini kan saya ada banyak folder ya. Saya bikin file open folder aja deh, open folder baru aja. Jadi saya open folder CBT aja. Jadi nanti biar nggak kebanyakan ya. Nah saya ambil CBT di sini. Oke. Nah ini ya. Oke. Nah di sini kalau sudah,
Jadi ini saya fokus folder CBT aja, karena kalau tadi kan folder htdocs. Nah di sini saya buka terminal aja, new terminal. Nah cara membuat controller itu adalah dengan perintah. Ya kita juga bisa baca sih dari dari panduan di sini ya. Kalau kalian bingung ketik aja controller gitu, di search controller. Nah nanti di sini ada perintahnya nih. Perintahnya kayak gini. Nah ini saya punya kebiasaan agak berbeda ya dengan panduan dari dari Laravel ini. Jadi saya biasanya controller saya kasih nama belakangnya nggak pakai nama controller. Ya jadi nanti kalian boleh ikutin boleh enggak ya. Cuman ini masalah kebiasaan aja. Artinya teman-teman punya metode lain ya boleh saja ya. Ini hanya metode yang saya pakai aja sehari-hari, dan kalau kalian mau pakai silakan, enggak juga silakan. Oke, jadi nanti di sini kita akan buat controller namanya login ya. Jadi nanti di sini kita buka terminal udah kan. Maka nanti kita ketik di sini php artisan make controller login. Ingat controller huruf kapital harus di awal ada. Jadi huruf kapital pertama itu di awal controller harus ada. Nah ini saya buat controller namanya login, saya enter ya. Jadi php artisan make .2 controller login. Titik 2 nya nggak boleh spasi. Nah maka nanti di sini controller login sudah dibuat. Nah dia akan ada di dalam folder app http controller ya. Sini controller ya kan. Nah di sini ada login ya kan. Nah ini adalah file controllernya. Nah di sini kita akan buat indeks ya. Kita setting dulu ya. Setting fontnya kekecilan ya. View font saya lupa setting fontnya. Oke, anggaplah ini ya. Kita buat index. Nanti public function index ya. Nah, kayak gini ya. Kita akan buat data dulu. Yang pertama adalah title, login administrator. Terus nanti kita ada konten. Ya seperti inilah. Nanti saya buat login/index ya. Nah seperti ini. Terus nanti di sini kita bisa lihat di sini proses controller ya. Nah ini return view ya kan. Nah di sini nanti kita pakai return view juga ya. Cuma nanti di sini return view login/layout ya. Nanti adalah data. Nah seperti ini. Oke, nah terminalnya saya tutup dulu ya biar nggak bingung. Oke, jadi outputnya kayak gini ya. Nah jadi kita akan simpan ya, save aja. Nah proses berikutnya, jadi setelah controller index ini jadi, maka proses berikutnya kita akan buat view-nya. Ya, view-nya nanti kita akan buat 2 ya. Jadi yang pertama kita buat folder login dulu ya, di dalam folder resource view, lalu dalam folder login itu ada index sama layout ya. Jadi nanti di sini resource view saya buat folder nih. New folder, kasih nama login. Ya. Nah ini dia. Terus dalam login kita buat file baru namanya index.blade.php ya. Terus yang kedua, jadi ada 2 file ya, kita buat layout.blade.php. Oke, jadi ada 2 file. Nah yang pertama kita kerjakan adalah layout dulu ya, layout. Nah di sini kita akan buat dari template yang sudah kita buka tadi di sini. Jadi kan kita tadi udah buka localhost cbt asset admin index.html. Maka nanti di sini itu ada saya lupa extras kayaknya. Oh iya, extra.
Jadi di link ekstra itu nanti ada login dan register. Nah, ini kalau login V2 ya. Ada juga login V1 ya. Nah, nanti kita ambil aja login V1 lah. Jadi kita ambil dari admin LTE ini login V1. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah nanti teman-teman Ctrl U aja atau view source ya. View page source, atau kalau kalian pakai Windows itu di browser Chrome Ctrl U aja ya. Nah, maka nanti kita dapat kode ini. Nah, kode ini kita copy semua nih. Copy ya, lalu kita paste di dalam layout blade ya. Nah, di sini. Oke. Nah, nanti di sini kita akan buat di sini. Kita simpan dulu ya. Nah, ini. Lalu kita pakai blade. Ini kurawal 2 kali ya. Kurawal terus $title. Nah, terus di sini kan ada titik-titik slash ya. Oke, kita tambahkan aset ini ya. Terus aset admin slash plugin. Nanti di sini petik kurung tutup kurawal tutup 2 kali. Jadi nanti di sini saya akan tambahkan beberapa link ya, ini perubahannya. Nah, kayak gini. Ini juga this. Nah, nanti jangan lupa di belakang sini kita tutup juga petik kurung. Nah, kayak gini. Ini juga sama ya. Terus apa namanya? Nah, yang bawah footer itu juga kita rubah juga sedikit ya. Ini kan ada nih. Nah, kayak gini. Lalu di bawahnya juga sama. Kita copy aja dari atasnya ya. Nah, seperti ini. Oke, terus belakangnya jangan lupa kurung petik ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Ya, Ctrl S boleh. Nah, kemudian di sini kan ada indeks HTML ya. Kita ganti juga nih. Jadinya aset kurung petik slash. Nah, kayak gini. Lalu sini login, ini yang kita ganti jadi CBT misalnya ya, seperti inilah. Terus kemudian di sini kita masukkan, kita akan ganti bagian sini ya. Jadi nanti di sini kita ambil dari apa namanya, jadi dari login class card body ini sampai dari ini login logo ya. Tunggu, kita ngambil dari mana nih enaknya? Login box saja dari sini. Login box ya, sampai dengan sebelum body tutup. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi dari baris 19 sampai 83 itu kita cut ya. Kita cut. Nah, nanti kayak gini. Kita masukkan ke dalam index blade ya, view login index blade. Lalu saya paste di sini ya. Saya paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu saya simpan ya, pastikan disimpan. Nah, di layout nanti kita panggil nih. Di sini ya. Kita pakai add include. Nah, nanti dari mana? Dari konten. Jadi kan kita punya variabel konten di dalam controller login ya. Di sini. Nah, ini kontennya ya. Nah, kemudian ini indeks kan, ini layoutnya. Jadi layoutnya nanti ini layout utamanya. Nah, kemudian di indeksnya adalah isinya gitu. Lalu di sini di indeks kita modifikasi, masukkan username dan password, ya. Lalu simpan. Nah, ini kalau kita running belum jalan nih ya, karena kita kan udah baru bikin view-nya. Controller index sama controller login dengan view index sama layout ya. Nah, maka nanti step berikutnya kita setting env-nya ya. Env-nya ada di sini. Teman-teman buka file env ya di sini, maka nanti saya ganti nih. Saya agak berbeda dengan pola-pola yang ada di tutorial lain ya. Artinya ini punya cara berbeda. Teman-teman boleh ikutin, boleh enggak ya, terserah teman-teman. Ini maka nanti localhost punya saya adalah CBT tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi app URL-nya localhost CBT ya. Lalu saya simpan lagi. Nah, kemudian
apa namanya, ini kan udah ya. Selanjutnya kita akan nanti belajar routingnya ya. Jadi kan kita akan bikin routing nih ya. Routing itu nanti akan ada ya. Pertama routing ya. Kita akan nanti setting file env tadi. Env ya. Tadi file env kita modifikasi aja nih. App URL-nya jadi seperti ini, localhost/cbt ya. Terus yang kedua nanti ada setting buat file index php di folder cbt ya. Terus buat file htaccess di folder cbt. Yang ketiga, yang keempat nanti adalah apa namanya, modifikasi file routing ya, ada di routes web.php ya. Nah, jadi yang pertama kita akan buat env-nya udah ya, udah kita setting. Yang kedua kita akan bikin file index.php ya. Jadi nanti di folder induk app di cbt sini ya. Maka di sini saya buat file baru, new file, saya kasih nama index.php ya. Nah, di sini saya panggil require once. Nah, di sini adalah index public ya, sorry, public index.php ya, titik koma, saya simpan. Nah, ini kalau kita running sebenarnya nanti dia nggak merubah apa-apa ya. Kita coba tes aja, localhost nanti cbt ya. Ini sama kayak ngakses public sebenarnya. Nah, nanti kan kayak gini sama nih. Nah, jadi kita menghilangkan publicnya. Nah, kemudian setelah setting apa namanya file index, kita buat file htaccess di folder cbt. Jadi nanti di sini saya buat file htaccess, new file, titik htaccess ya. Nah, kayak gini. Htaccess-nya isinya apa? Isinya ini agak panjang ya, jadi saya copyin aja ya. Saya copyin dari tunggu, misalnya dari beberapa pekerjaan sebelumnya ya. Saya kasih contoh misalnya dari project, ini ada htdoc ya. Saya ambil aja dari Simpec ya, Simpec. Nah, ini PKM, ini ada htaccess. Nah, ini dia ya. Oke, nanti ini kita paste di sini ya. Nah, ini case sensitif ya, simpen ya. Nah, jadi nanti seperti ini, write engine on bla 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 bla. Ini sebenarnya htaccess standar sih, cuma kalau diketik ya lumayan. Nah, nanti teman-teman boleh cari di di chat GPT juga bisa ya, atau kalian ketik manual juga boleh. Nah, kalau sudah, maka nanti jadi htaccess-nya isinya ini ya. Ini case sensitif, jadi silahkan nanti di pause saja videonya, lalu ketik ininya, htaccess-nya. Oke, step berikutnya kita akan buat file roots ya. Di sini kita modifikasi ya. Maka nanti di root sini ada web. Nah, di sini ya. Nah, yang pertama ini kan welcome nih. Kita bisa modifikasi juga dari project lain, misalnya root web ya. Nah, ini. Oke, di sini ada home index dan kita kan nanti login ya. Nah, kita ambil aja ini. Nah, ini dia. Saya get login ya. Get login app http controller login at index ya. Kita simpen aja. Nah, kalau sudah nanti kita tes nih, login cbt/login. Localhost cbt/login. Nah, nanti udah jadi nih loginnya. Jadi seperti ini login cbt-nya. Jadi ini linknya udah jalan. Oke, jadi proses tinggal kita modifikasi di bagian layout bagian indeksnya aja kita modifikasi. Misalkan nanti kita buang beberapa bagian yang nggak kita perlukan. Misalnya gini, ini ya, sign in with Google kita buang aja. Terus nanti di sini ini ya, bagian sini kita P-nya ini kita buang juga ya. Saya hapus, lalu saya simpan, lalu saya tes lagi di browser, reload. Nanti jadinya seperti kayak gini ya kan.
Nah, jadi nanti di sini saya tambahin aja HR misalnya ya. Saya simpen, tes lagi. Nah, kayak gini ya. Lalu saya tambahkan di sini kelasnya text center. Terus kemudian ini kita copy juga ya. Paste ya. Nah, di sini. Nah, nanti ini kita ganti nih URL-nya. Kita ganti dengan asset slash. Nah, kayak gini. Terus yang sini nanti kita ganti beranda misalnya ya. Nah, yang di sini kita akan buat juga nanti yaitu asset yaitu login atau forgot aja ya, lupa password gitu aja. Nah, linknya lupa password. Nah, sini nanti lupa password ya. Nah, kayak gini saya simpan ya. Maka nanti pas kita tes di reload, maka udah ada link lupa password. Kalau saya klik, maka nanti ini not found nanti ya, bener kan? Nah, maka kita akan buat function. Jadi di di controller fungsi lupa ya, di controller login ya. Jadi nanti kita buat fungsi lupa di controller login ya. Nah, caranya bagaimana? Kita udah punya controller login tadi di sini ya. Maka nanti kita tinggal copy saja nih dari file indeksnya, fungsi indeksnya, sorry, copy, lalu saya paste di sini, paste ya. Terus nanti sini lupa gitu. Terus ini atau lupa password lah ya, kita kasih nama lupa password aja. Jadi di sini saya kasih nama lupa password ya. Oke, lupa underscore password. Nah, lupa underscore password ya. Saya pakai underscore. Kalian boleh pakai cara lain kalau misalkan punya nama yang berbeda. Lupa underscore password ya. Nah, maka nanti di sini ini functionnya. Terus di sini kita title-nya ganti reset password ya. Nah, terus kontennya itu kita kasih nama lupa underscore password. Nah, berarti nanti kita akan bikin file ya di view-nya sini ya. Kita akan buat file lagi ya. Buat file juga nanti di sini yaitu file lupa underscore password .blade.php ya. Jadi saya biasanya menamakan nama file itu sama dengan nama function ya. Jadi nanti di sini kita akan buat di view login nih. Saya buat view baru, new file, kita kasih nama lupa underscore password.blade.php. Nah, seperti ini. Maka kita buka nih lupa password.blade.php ya. Kalau kita lihat di sini kan udah ada login ya. Nah, ini forgot password. Nah, ini kan dia udah nyediain juga. Nah, maka nanti jadi di admin LTE-nya example login tadi kan kita udah control O ya. Terus maka kita cari lagi nih example login, terus klik aja forgot password. Nah, teman-teman nanti bisa ambil emailnya aja sebenarnya ya. Atau kita ambil aja dari index ya. Index Blade kan udah ada nih. Saya copy aja nih. Kita ambil dari copy index Blade aja. Kita copy ya. Dari index Blade silakan buka, copy, lalu buka lupa password, lalu di paste aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti kita ganti nih lupa password. Nah, masukkan email Anda. Nah, seperti ini. Titik. Nah, di sini kan yang wajib email. Maka nanti di sini yang password, input password saya hapus nih. Saya hapus. Terus di sini email ya. Terus di sini remember-nya juga kita buang ya. Call 8-nya kita buang, hapus. Terus di sini submit, kita ambil aja nih nanti button block kita ambil jadi 12 aja, call 12. Nah, ininya kita ganti jadi lupa password ya. Oke, jadi kita simpan
ya. Kalau kita running, jadi dari sini tadi reload ya. Ini fungsinya udah ada, cuman routingnya belum dibuat ya. Maka nanti di routing, kita routing web ya. Ini, jadi kan di root web ya. Mana tadi root? Nah ini dia root web. Maka kita tambahin di sini. Kita copy saja. Nah nanti di sini lupa strip password. Nah nanti di kontrolnya login sama. Cuman di sini apa fungsinya adalah lupa underscore password. Ya, kita simpan ya. Maka nanti kalau kita tes di sini reload, maka nanti sudah apa ini? Lupa password. Nah, ada salah nih. Kita cek di controllernya. Lupa password. Ya. Kita cek di rootnya lupa password. Oke. Kita tes lagi. Controller login lupa password. Tunggu. Kita cek lagi di sini ya. Oh, belum disimpan ya. Ini belum disimpan ternyata. Jadi kontrolnya simpan dulu. Karena kalau nggak disimpan nanti nggak bisa ya. Atau teman-teman boleh install plugin autosave di VS Code-nya. Nah, ini lupa passwordnya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa modifikasi di lupa password nih. Kan nanti dia nggak lupa nih. Di sini kita ganti jadi login. Jadi tambahin di sini lupa password .blade. Oke, kalian sudah punya akun bisa login ya. Kita ganti jadi login gitu. Simpan ya, simpan, save file, save all aja. Save semuanya. Auto save aja diaktifin bisa. Nah, maka nanti kalau kita reload sini ya. Maka nanti login. Tuh, ya kan? Beranda. Nah, masih kosong karena masih bawaan dari Laravel. Oke, jadi secara proses seperti itu untuk proses bikin integrasi template admin LTE dengan Laravel, terutama halaman login. Nanti sesi berikutnya kita akan integrasi halaman backendnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.